Kehidupan pribadi dai kondang lagi-lagi menjadi sorotan tajam. Kali ini isu poligami menerpa Ustadz Kokolim. Tidak tanggung-tanggung, dai berdarah Tionghoa itu dikabarkan menikahi 3 wanita sekaligus dalam waktu yang hampir bersamaan. Saya menikah dari tahun 2004. Saya dikaruniai 2 orang anak, yaitu putri, 2 orang putri. Untuk cekcok emang dari tahun 2010 sudah ada, dikarenakan ada will atau wanita lain. Aku nikah tuh tahun 2011, 26 Juni 2011. Terus aku pisah sama Koko di tanggal yang sama, 26 Juni juga 2012. Nah, Koko itu maunya sih sebenarnya poligami fair. Ada hitam di atas putih, persetujuan dari istri pertama Mbak Ima. Mungkin secara batin Koko merasa dia cuek, terserah deh Koko mau nikah lagi kayak mau punya simpenan, mau punya istri 1, 2 atau lebih dari 2, 3 gitu silahkan. Di rumah di sini sering didatangi Mbak itu nggak Kokolim yang Ustadz itu di sini di TV itu? Oh iya, sering. Sering. Sekarang masih sering? Sekarang sering. Katanya Kokolim sama Mbaknya nikah atau gimana? Kurang tahu. Sempat punya anak katanya gitu, tahu nggak Mbak? Punya anak dari mana? Dari Kokolim? Kurang tahu ya Mas. Oh, kurang tahu ya? Iya, soalnya saya bekerja di sini sih. Ya, sesuai dengan acara ini ya ada-ada aja banget ya. Oke, dan di sini sudah ada Mbak Ima Ismawati, istri pertama dari Ustadz Kokolim. Assalamualaikum Mbak Ima. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf, ada minum, silakan diminum dahulu. Ini gelasnya sih biasa, tapi airnya yang luar biasa. Oh, gitu. Ini namanya adalah air kejuju. Apa kabar Mbak Isma? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi sudah berapa lama menikah dengan Ustadz Kokolim itu? Saya menikah dari tahun 2004. Berarti sudah 11 tahun ya? Ya, 11 tahun. 2 orang Putri. putri. Sudah berapa umurnya? Yang pertama umur 9 tahun, yang kedua 6 tahun. Kaget? Iya. Sedih? Iya. Marah? Ada. Tahun berapa tahu kalau Ustadz Kokolim punya istri kedua? Kalau untuk istri kedua tahun 2011, tapi kalau untuk will saya tahu dari tahun 2010. Will maksudnya wanita idaman lain Iya. tanpa dinikahi? Tanpa dinikahi. Tahu, orangnya tapi berbeda dengan istri yang kedua. Berbeda. Tahunya dari mana Mbak Ima? Waktu itu kan saya sempat, jadi kami kan, saya dan Koko waktu itu kan sama-sama fair ya. Jadi Facebook pun tidak ada, jadi Terbuka. password pun terbuka gitu. Di situ terlihat ada beberapa Iya, ada. komunikasi. Ada. Tapi tidak terjadi pernikahan. Tidak. Dengan istri kedua katanya kenalnya itu karena istri keduanya invite BBM Iya, dari invite PIN BB saya, tapi saya tidak tahu beliau tahu dari mana PIN BB saya tidak tahu. akhirnya terjalin komunikasi. Komunikasi untuk secara ini enggak. Awalnya sih saya kan melihat ketika saya add ini siapa gitu kan, saya tidak tahu. Terus semakin hari kok fotonya foto pernikahan, dan suatu hari pun saya sempat melihat kok ini wajah suami saya gitu. Disitulah saya mulai kaget, oh jadi ini gitu. Cuma dari sini Jadi saya tampak seperti memberitahu kepada Mbak Ima dengan cara invite BBM. mungkin seperti itu. Terus. Tapi dari situ saya tidak bilang sama Koko. Saya hanya diam, saya pendam ini semua sendiri gitu kan. Bahkan ketika mereka pergi ke Bali pun foto-fotonya sempet di DP Jadi itu. sengaja di profilnya itu ganti-ganti foto-foto kayak ngasih signal dan juga ngasih informasi secara tidak langsung ya. Mbak Ima ini kan udah minum air kejujuran, jadi insya Allah semua jujur ya. Insya Allah. Iya. Cuma
nggak kuat. Akhirnya ditanyakan ke Koko? Enggak, Dipendam aja sampai itu? Berapa lama? lama. Tapi katanya sekarang udah cerai. Eh, Dengan lagi istri dalam, keduanya? oh ya, kalau untuk dengan istri keduanya ya sudah bercerai. Nikahnya pun nikah siri ya? Nikahnya saya tidak tahu siri atau tidak, saya tidak tahu. Yang jelas saya menemukan akta cerai. Jadi dari komunikasi lewat BBM, bukan komunikasi, cuma lihat-lihatan saja kan, foto, tidak pernah ditanyakan ke Koko? Tidak. Ngobrol dengan istrinya pun tadi namanya Yeni ya? Henny. Itu nggak pernah juga? Pernah assalamualaikum begitu ya, saya jawab waalaikumsalam. Tadi di tayangannya ada videonya itu orangnya? Iya, betul. Tanpa tahu apapun tiba-tiba menemukan akte cerai? Akta cerai di tahun 2013 saya menemukan akta cerai. Di situ tertera nama suami saya dan Henny. Ditanyakan ke suami? Tidak. Kenapa? Takut. Takut. Apa yang ditakutkan? Saya kan selalu berpikir anak. Saya menghindari percekcokan karena saya mikir nanti anak saya bagaimana. Karena setiap marah itu Koko selalu bilang, akan aku ceraikan kamu, akan aku ceraikan kamu secara resmi. Itu sering diucapkan sama beliau seperti itu. Maka dari itu kan saya, daripada saya sering cekcok, sering bertengkar dengan suami saya lebih memilih diam. Untuk anak? Demi anak. Sampai akhirnya katanya ditemukan juga ada istri ketiga. Kalau istri ketiga saya memang pernah dipertemukan. Nah, di situ hanya memperkenalkan saja. Andaikan suatu saat Abi menikah, Umi sudah kenal. Tapi bukan berarti saya dipertemukan untuk merestui atau merestui itu. Dan akhirnya menikah. Ya. Katanya sampai disusul ke Banten buat ngecek akte nikahnya, betul? Iya. Ternyata Di situ dari kantor KUA-nya mengatakan tidak tercatat dan tidak terdaftar, tapi buku itu hilang. jadi data surat-suratnya palsu, bisa disebut seperti itu, tidak diakui? Untuk palsu atau tidaknya saya tidak tahu. Yang jelas tidak terdaftar. Sudah ditanyakan ke Koko masalah ini, Ustadz Kokolim? Dulu ketika beliau tahu di tahun 2013, kira-kira bulan September kalau nggak salah. 2 tahun lalu? Iya. Beliau dengar saya entah berita dari mana, mungkin dari pihak sana sempat ngasih kabar ke Koko bahwa saya sudah datang ke kantor KUA yang bersangkutan gitu. Di situ Koko marah, kemudian sempat memukul saya. Oh ya? Memukul kepala saya bagian kanan. Kemudian Koko bilang, jangan sampai orang lain tahu, jangan sampai publik tahu. Itu 2013? 2013. Tutup mulut? Iya. Sampai diusir dari rumah, betul? Saya diusir di tahun 2014. Apa yang membuat kamu bertahan? Anak. Dan sekarang apa yang membuat kamu akhirnya membuka ini cerita semuanya ke publik? Karena anak juga. Karena anak? Kenapa anak? Karena saya memperjuangkan hak anak-anak saya. Saya ingin apa yang sudah menjadi hak saya dan anak-anak saya diberikan sama beliau. Bertahan tidak melawan, bertahan menyembunyikan dari publik untuk anak. Sampai satu titik akhirnya memperjuangkan hak diri pun dimaksudkan untuk anak juga. Anak-anak tahu tentang ini? Tahu. Apa kata mereka? Mereka cuma bilang kalau Abi marah, Mama diem aja ya.
Suka marah depan anak-anak juga? Iya. Memukul depan anak-anak juga? Kalau untuk memukul pada saat itu anak yang kedua nggak sengaja ngeliat, jadi tidak sengaja melihat kejadian itu hingga sampai saat ini anak yang kedua sempat traumatik. Pemukulan di kepala sebelah kanan. Ya. Ada yang lainnya kah? Dan dari tahun ke tahun, baru beberapa minggu ini saya baru bisa nangis lagi. Ya. Karena selama ini saking sakitnya, udah terlampau sakit, jadi baru minggu-minggu ini saya baru bisa nangis lagi. Ya. Nah, itu pun saya sempat konsul ke psikolog juga. Psikolog saya mengatakan jangan disimpan, keluarkan. Kalau perlu dengan nangis, nangis saja. Ya. Kalau memang itu yang terbaik yang bisa membuat tenang, nangis saja. Bahkan ketika pertama kali saya ketemu dengan konsultasi dengan psikolog, saya mengatakan ibu bertahan cukup lama. Ya. Jika memang ibu sudah tidak kuat, ibu nangis. Terakhir saya ketemu dengan psikolog, saya pun mengatakan, Bu Ima, kalau ibu mau bicara dan sampai nangis pun, ibu keluarkan semuanya. Ibu nggak usah takut, bahkan dengan orang-orang terdekat pun. Itu salah satu yang membuat kamu kuat ya. Kokolim bagaimana? Ustadz Kokolim ketika mengetahui kamu bercerita ke publik, reaksi seperti apa? Sebelumnya kan media tahu ketika di persidangan. Di sana ketika media minta untuk wawancara, saya berusaha lari menghindar. Di situ Koko sempat SMS saya, di persidangan tadi ada wartawan, kamu atau pengacara kamu jangan ngoceh-ngoceh gitu. Jadi intinya jika saya buka mulut, buka suara gitu, nanti anak yang di pesantren yang pertama akan dicabut dari pesantren. Ancamannya gitu di Ustadz Kokolim. Jadi pada saat itu pun saya, walaupun banyak media menghubungi saya, akhirnya saya hanya diam. Ya. Mbak Ima, terima kasih ya sudah mau bercerita dengan kita di sini. Nanti kita lanjutkan ya. Aku yang merasa karena tak selamanya selingkuh itu indah. Saya sampaikan ini benar apa adanya. Terjadi konflik kepada Ima Ismawati tahun 2009, hanya masalah rumah tangga, dan Ima Ismawati ketika masalah rumah tangga selalu kabur ke rumah seorang pria. Itu fitnah, saya punya bukti. Setiap bulan anak saya transfer yang Tasya 3 juta, maksimal 4 juta. Karena kebutuhannya memang segitu. Jadi pesantren setiap bulan dijenguk. Ya, saya transfer kemarin 4 juta, baru-baru kemarin. Terus anak yang kedua asuransi sebulan 2 juta. Ini statement baru ya? Oke, tadi saya ngobrol dengan Mbak Ima Ismawati. Mbak Ima mendapatkan perlakuan tak seharusnya dari Ustadz Kokolim. Ustadz Kokolim punya istri kedua, ketiga, dan juga ada kekerasan dalam rumah tangga, sampai ada pengusiran. Barusan ada statement dari Ustadz Kokolim justru dibalikan lagi. Katanya tampak seperti masalah. Ada, kalau tadi ada will, ini ada pil, pria idaman lain. Maaf Mbak Ima, apakah benar? Tidak. Kenapa sampai ada statement seperti itu Mbak Ima? Saya juga tidak tahu apa motif beliau bilang saya ada pil. Padahal
orang tersebut juga beliau mengenal. Beliau kenal, bahkan beliau sering curhat kepada orang tersebut. Oh, berarti benar laki-laki yang Ustadz Kokolim kenal dan Mbak Ima kenal? Iya. Memang selalu ngobrol dengan beliau kah? Iya. Jadi kami, saya dan Koko memang jadi sudah seperti saudara. Berteman baik. Iya, berteman baik, sudah seperti saudara. Bahkan dengan ayah beliau pun sudah seperti orang tua sendiri. Sudah menikahkah laki-laki itu? Belum. Belum. Mungkin Kokolim menganggapnya itu seperti sebuah, maaf, perselingkuhan. Mungkin seperti itu. Tidak Tapi ada sudah sempat apa-apa. dijelaskan? Tidak, sudah. Itulah ya, takutnya jadi fitnah juga ya. Memang suka datang ke tempat tinggal. Jadi saya dan Koko memang sering menginap di rumah beliau gitu, dan itu pun rumah itu ada orang tuanya gitu. Ada orang tua, ada adiknya. Jadi tidak hanya berduaan saja. Iya, tidak. Jadi kami memang udah sering nginep di situ, bahkan ya berkumpul makan bareng udah seperti keluarga. Apakah ini tampak seperti pemutaran fakta? Kalau untuk itu saya tidak tahu, karena ya Koko yang lebih tahu kan, karena beliau yang. Oke. Kabar yang kami dengar juga katanya ada hubungannya dengan nafkah. Tadi disebutkan bahwa nafkahnya 4 juta baru ditransfer, 2 juta per bulan tadi buat asuransi. Betul, itu. Apakah ada tuntutan-tuntutan lebih? Maaf ya, kita berusaha berpikir betul. dari berbagai macam arah ya Mbak Ima ya. Kalau untuk setiap bulan dengan jumlah itu tidak. Jadi kadang-kadang kan jadi begini, kalau untuk anak yang di pesantren, Berarti anak pertama ya? iya, di anak pesantren pertama ya? itu yang di pesantren 3 juta plus transport buat saya. Di situ kebutuhan kan semakin lama semakin bertambah ya. Jadi anak saya yang pertama ini kadang, ma pengen beli ini, ma pengen beli itu gitu. Oke, saya belikan gitu kan. Kalau Koko ngasih ya segitu, ya mau nggak mau saya kan harus menutupi kekurangan tersebut gitu. Kalau diberikannya lebih, ya uang tersebut untuk menutupinya gitu. Tadi di saat-saat akhir kita ngobrol di air kejujuran tadi, katanya sampai ada ancaman tanda kutip dari Kokolim, dari Ustadz Kokolim, kalau misal ngoceh ke media nanti anaknya dari pesantren dicabut. Iya. Berarti itu termasuk merasa diterorkah dan merasa terancamkah itu? Ya kenapa ancamannya pendidikan anaknya yang di... Makanya. Saya juga tidak tahu, karena Koko selalu setiap kali marah dan seperti ancaman ya itu. Jadi selalu anak. Karena tahu Mbak Ima sayang banget sama anak, jadi anak jadi senjata ancaman, begitu Mungkin kah? karena bagi saya kan anak lebih utama kan. Jadi beliau selalu bilang nanti anak Diancamnya bagaimana anak, nanti ya. dengan nafkah anak, selalu seperti itu. Padahal kan yang namanya nafkah anak itu udah kewajiban beliau gitu. Dari tadi membicarakan soal nafkahnya ditransfer dan segala macam. Berarti sudah tidak tinggal serumahkah dengan Koko? Tidak. Sudah berapa lama? Akhir 2014. Dari Kenapa? akhir 2014 tidak tinggal bersama. Kenapa? Diusir. Saya diusir sama Koko. Jadi pindah keluar dari rumah di Cibubur. Sekarang Mbak Ima tinggal bukan di rumah itu lagi? Bukan. Bersama dengan anak-anak tapi perginya? Iya, jadi saya selalu dengan anak-anak. Kokolim di rumah sana dengan siapa? Dengan keponakan-keponakannya. Diusir, beneran diusir? Iya, bahkan 3 kardus pakaian saya itu diantar ke rumah yang sekarang saya huni. Maaf, diusir hampir setahun yang lalu. Jadi Padahal itu belum keluar-keluar ya? Sudah mengalami pengusiran berarti. Dan sekarang tinggal bertigaan dengan anak yang satu masih di pesantren ya? Dua berarti. Berdua ya sekarang? berdua, tapi saya tinggal di keluarga. Jadi sebenarnya saya tinggal itu di rumah manajer beliau. Tahu beliau tuh? Beliau tahu karena ngirim barang itu Om, tadi itu ngirim jadi kardus. memang selama ini kan kita udah seperti keluarga dengan manajer. Jadi rumah yang selama ini yang jadi pria yang beliau tuduhkan ke saya, ya itu Manajer itu? anak dari manajer beliau. Oh,
Yang suka nginep di tempatnya dan segala macam. Jadi kami semua udah seperti keluarga, bahkan manajernya pun menganggap kami udah seperti anak, udah bagian dari keluarga beliau. Gitu. Bagaimana komentar manajer? Ya, Maksudnya orang tua kalian semua. beliau sangat kecewa dan terpukul dengan beliau mengatakan bahwa saya ada hubungan dengan anaknya. Gitu. Oke. Jadi Mbak Ima niatnya ingin bercerai Ya. dengan beberapa alasan tersebut karena sudah muakkah. Sudah capek kah? Mungkin ini udah Sudah habis limitnya? titik jenuh saya ya, karena saya udah cukup lama untuk mempertahankan. Jadi ya saya rasa ya udah, mungkin ini jalan yang terbaik buat. Apa yang membuat Mbak Ima nggak tahan? Karena poligami kah? Karena nafkah kah? KDRT atau apa? Apa yang paling memicu? Ya, semua itu. Sudah menumpukkah semuanya, Mbak? Iya. Poligami sebetulnya tidak disalahkan asal dengan cara yang benar. Tapi ini katanya emang ngumpet-ngumpet semuanya ya. KDRT pasti nggak salah, apalagi nafkah juga. Tapi cerai juga sebetulnya walaupun halal tapi dibenci juga ya Mbak ya. Tapi sudah nggak tahan. Sudah tidak adakah pintu maaf untuk seorang Ustadz Kokolim? Kalau tiba-tiba hadir, tiba-tiba datang ke hadapan Mbak Ima dan mengakui semua kesalahannya yang menurut Mbak Ima itu adalah sebuah kesalahan, apakah ingin memaafkan? Kalau untuk memaafkan, saya maafkan. Tapi kalau ingin kembali lagi bersama? Tidak. Halo, assalamualaikum. Ustadz Kokolim. Ya, ini. Halo. Ya. Betul, ini Irfan Hakim, Ustadz Kokolim. Lagi nonton ada-ada aja ya Ustadz ya. Iya. Lihat istri menangis kok Ustadz malah ketawa. Betul. Iya. Buat yang nggak beri. Iya. Iya. Ya. Jadi tadi yang statement bahwa ada kecemburuan dari Ustadz Kokolim terhadap Ima, betul. Ya. Oh. Tapi ya, betul. Tapi posisi Mbak Ima saat itu masih menjadi istri Ustadz Kokolim kan? Tapi pergi dari rumah. Terus akhirnya solusinya Ustadz Kokolim mencari istri baru tanpa meminta izin ke Mbak Ima gitu? Saya ketika sama beliau itu kan berdasarkan Ya. Saya kenal sama seorang wanita ya bernama H gitu ya. Ya. Nama H.
daripada saya berhenti waktu itu si Imanya saya ajak ke pengadilan untuk mendapatkan surat tanda tangan poligami. Dia tidak mau. Akhirnya saya memberikan beli ya, atau memberi bikin surat pernyataan mas, matrai. Surat tanda tangan juga tidak mau mas, gitu loh. Akhirnya kan begitu. Kalau saya nikah, saya maksa nikah juga. Beliau ancam itu, saya akan expose ke media, biar karir kamu jatuh, gitu kan. Akhirnya kan demi anak-anak mas, demi statusnya Umi Imani, biar istri saya menikah sama si H ini. Menikah sama H kan sudah tahu, saya mau punya masalah rumah tangga seperti ini kan, saya nikah sama si H ini, saya cerita kan saya udah punya Umi Ima, saya punya anak dua, si H di oke, tidak masalah, gitu loh. Saya ajak ketemu, Umi Imani sudah mau diketemukan. Sudah, akhirnya saya minta sama orang tua si H ini, kita nikah secara syah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah nikah, Umi Ima juga kita balik sudah nikah. Sebelum saya sudah ngomong kan, karena laki-laki kan kalau istri mau izin tidak itu urusan istri. Karena kenapa? Waktu menikah itu ada alasannya Mas Irfan, ada alasannya menghindari sebuah perzinahan Mas Irfan. Tidak mendatangkan apa yang disampaikan Umi Ima. Saya lebih takut sama Allah, kenapa sama manusia? Gitu loh Mas Irfan. Iya, oke. Di sini yang saya sampaikan demi Allah Mas Irfan, tidak pada saya. Oke. Ada Umi Imanya. Jadi maaf ini bukan mau mengadu domba atau apa. Kita mencari klarifikasi supaya semuanya jelas ya. Dari informasinya dari dua betul. Saya pilih sekali Mas Irfan. Karena waktu ke pengadilan agama itu, fokusnya menghindari media. Menghindari karena kalau mengatakan Umi Ima, kalau kamu menyebabkan aib ini di masyarakat, ini kan rumah tangga itu kan aib Mas. Saya mau cerita, ini masuk rumah tangga kan. Betul. Kalau di media, ketika Umi Ima itu menyebabkan aib rumah tangga, kan begitu. Andaikan masyarakat yang mendengarkan berita-berita dari Umi Ima, tidak mendengarkan berita dari Kokolin, mereka terpengaruh, akhirnya menyebabkan fitnah akhirnya. Kalau ini terjadi, akhirnya apa? Ketika saya sudah tidak bisa berceramah dan sebagainya, kan anak saya yang dikurus itu pesantren kan mahal mas. Transportnya mereka tuh minimal 3 juta minimal, 4 juta ya. Umi Ima dia mengatakan dia kurang, dia kalau kurang mas, Umi Ima kalau minta sama Koko, masalah buku-buku itu Koko yang beli, bukan Umi Ima. Saya punya bukti transfer semuanya Mas Irfan. Saya punya bukti transfer dan boleh didatangi guru-guru yang ada di pondok pesantren tersebut. Tanya siapa yang bayar di pondok pesantren. Bahkan di Umi Ima ini ke pesantren itu Mas Irfan. Tiket itu saya beliin Mas Irfan. Untuk manis, mobil rental, Semarang ke guru saya yang beli. Jadi masih tanggung jawab lah ya sebagai suami dan ayah. Tapi ini jadi sekarang kan sudah masuk ke pengadilan agama, udah masuk belum sih maksudnya ini? Sudah. Koko yang menceraikan beliau. Jadi karena justru sekarang Koko yang melepaskan beliau. Karena kalau waktu itu kan beliau bilang, Umi, kita kan sudah tidak bisa lagi memperoleh rumah tangga ini, ya kan? Koko menikah lagi, akhirnya konflik rumah tangga sudah lepas lagi. Akhirnya Umi Ima seperti tidak mau juga, Koko akhirnya menikah lagi. Akhirnya Umi Ima ini yang membuat suatu rumah tangga itu berantakan, gitu. Karena dia dengan buku sah, Mas Irfan. Ketika sebentar Mas Irfan, ini klarifikasi Mas Irfan. Ketika Koko menikah bersama inisial N yang ada di Serang itu Mas Irfan. Itu sebelum bertengkar itu Umi Ima itu berkeluar itu di masyarakat itu membawa buku nikah. Gitu. Ini loh Kokolin itu si N ini adalah inisial N ini merampas suami saya. Ini sebenarnya saya punya buku nikah. Padahal kan beliau tahu saya nikah itu baik-baik, dipertemukan sama keluarganya si N, gitu, dipertemukan baik-baik Mas. Jadi prosesnya sudah dijalani dengan baik sebetulnya ya. Udah, Ustadz terima kasih. Mudah-mudahan nanti dikonfirmasi lagi dengan Umi Imanya. Sebenarnya harus klarifikasi yang tuntas Mas Irfan. Ya, saya minta waktu juga buat live itu yang di Global TV. Boleh. Kalau tidak live nanti berita masyarakat kan terjadi sebuah simpang siur. Betul. Makanya ini makanya ini terima kasih sudah bisa ngobrol lewat telepon. Nanti mudah-mudahan ada kesempatan kalau ada waktu bisa datang sini juga ya, Ustadz ya. Insyaallah ada klarifikasi masalah tubuh undangannya Mas Irfan. Mangga. Terima kasih Ustadz Kokolin. Mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu tadi yang disampaikan sama Ustadz Kokolin ya. Tadi kebetulan Mbak Ima beneran kaget pemirsa karena memang Mbak Ima nggak tahu kalau misalnya kita akan menelpon juga. Mbak Ima, saya bingung sekarang. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan Umi Ima ya panggilannya ya. Maaf ya Umi ya. Dan Umi Ima jadi informasi sudah ada dari dua sisi.
kita akan obrolkan lagi. Temunya pasti. Jangan ya. kemana-mana, tetap di Ada-Ada aja. Apa aja ada. Setiap kau bercinta dengan cara khasmu, aku ingin dia tahu bahwa kau sudah ada yang punya. Oh, 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 oh. Setiap kau bercoba kau lihat dirimu dahulu sebelum kau nilai kurangnya diriku. Apa salahnya hargai diriku sebelum kau nilai siapa diriku. Ya, masih ada Umi Ima di sini, istri dari Ustadz Kokolim. Tadi kita sudah terhubung juga dengan Ustadz Kokolim. Jadi ada dua informasi ya. Dari kata Umi Ima bahwa terjadi pengusiran. Dari Kokolim Dibilangin kabur. Dari Umi Ima, Kokolim pun mempunyai anak istri kedua, ketiga sembunyi-sembunyi. Kata Ustadz Kokolim ada izin. Tapi dianggap cuek-cuek aja gitu. Betul. Terus justru dari Kokolim katanya ada perselingkuhan justru. Saya bingung, Umi. Karena akhirnya kita kan mendapatkan apa namanya dari dua belah pihak ya kan, yang datang ke sini kan bisa Umi Ma. Tapi kan tadi kita sudah mengklarifikasi juga dari pihak Kokolim. Menurut Umi Ma sendiri deh, tadi sudah mendengar. Tadi beneran kaget padahal. Nah, mendingan kita cari tahu lagi dengan manajer dari Ustadz Kokolim. Ustadz siapa namanya? Pak Fauzi. Pak Fauzi. Beri tepuk tangan dong, ini dia Pak Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di sini Pak? Atau di sini aja, di sini aja Pak Fauzi. Udah di sini. Biar lebih jelas gitu sini, ya. Pak Fauzi. Silakan sini Boleh bantalnya. pegang Om. Pak Fauzi. Maaf ya, ini agak di luar skenario sebetulnya karena Pak Fauzi di sini. Karena tadi Bapak disebut-sebut juga oleh Ustadz Kokolim bahwa katanya Umi Ima Ima ini kalau ada apa-apa pergi ke rumah Bapak Fauzi sehingga menimbulkan sebuah fitnah. Apa yang terjadi sebetulnya Pak Fauzi? Oke. Ya. Jadi sebetulnya itu yang sering diucapkan sama Ustadz Kokolim kan selalu kabur. Sebetulnya bukan kabur ya. Jadi mungkin dia itu di dalam rumah tangganya sedang ribut. Ima Ismail tertekan sehingga saya juga sebetulnya nggak ikut campur. Tapi begitu saya lihat dia ada di tempat saya tanya dia, kenapa kamu kemari? Ya. Nah, ternyata diusir oleh Ustadz Kokolim. Tetapi saya klarifikasi lagi, nggak mendengar sebelah pihak. Ya, betul. Ustadz Kokolim, betul, saya usir Pak Haji. Dikarenakan dia sudah tidak taat lagi kepada saya. Nah, pada saat itu tetap saya mencoba memperbaiki, karena beliau ini anak angkat saya semuanya. Ya. Jadi artinya... Betul, tadi juga sampaikan semua udah dianggap anak ya. Oke, jadi artinya dengan di sini saya mengklarifikasi bahwa jangan sampai keributan ini sampai perceraian. Ya. Artinya Ima ini memang telah diusir dari Ustadz Kokolim, rumah yang di Cibubur, ya, ke tempat saya daerah Selipi, ya, dengan 3 buah box dus yang berisikan pakaian Ima Ismawati. Nah, tetapi di pihak saya sebagai bapak angkat, saya tidak bisa menolak. Tetapi saya terus mencoba tahun demi tahun untuk memperbaiki Ima Ismawati dengan Ustadz Kokolim. Ternyata ya bukannya kandas ya. Semuanya ini kan tergantung dari mereka berdua. Betul. Tetapi dengan adanya Ima Ismawati juga, saya nggak tahu seperti apa, kok nggak mau pulang ke rumah Cibubur sama sekali. Iya. Ternyata Ustadz Kokolim saya tanya juga, ya saya nggak tahu Pak Haji. Iya. Nah, di antara ini posisi Pak Fauzi itu ada di tengah-tengah satu juga, sisi ya? sebagai manajer dari Kokolim, satu sisi menjadi orang tua semuanya karena emang dituakan juga menerima curhatan dari Mama Ima,
menerima cerita dari Ustadz Kokolim, Kokolim. sama seperti saya jadi bingung, tapi saya nggak bisa melakukan apapun karena saya benar-benar orang luar. Tapi Pak Fauzi sudah melakukan sesuatu untuk mereka bisa Kembali. berdamai. Tadi saya menyampaikan bahwa perceraian itu dibolehkan, tapi kan dibenci sebetulnya. Diusahakan tidak terjadi, ya kan? Betul. Ya memang perceraian itu kan tidak diperbolehkan ya. Tetapi kalau memang sudah tidak saling sekata atau saling cocok ya apa boleh buat. Karena saya sebagai orang tua di sini hanya menasihati kedua anak saya ini sampai tahun demi tahun, terakhir kemarin tanggal 3 November. Jadi sampai 3 Desember. 3 Desember. Ya. Karena Ima ini sudah seperti apa saya nggak tahu, itu hak seorang istri. Tetapi saya juga nasihatin Koko juga begitu, sebaiknya secara baik. Kalaupun mau di media, klarifikasi yang baik. Itu saja. Semua kedua belah pihak melakukan sesuatu karena alasan pengusiran, katanya karena dianggapnya sudah tidak menjadi istri yang baik. Ini juga merasa dicampakkan begitu saja setelah kesabaran yang dilakukan. Tapi kita harapannya mudah-mudahan semua baik-baik saja ya. Mudah-mudahan semuanya ya berjalan dengan semestinya ya. Betul. Ini kita bukan, sekali lagi, bukan mau mengadu domba. Justru supaya clear semuanya ya. Tidak membicarakan sana sini. Ya. Pak Fauzi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Pak Saya Fauzi. antar pulang lagi Pak kalau begitu. Terima kasih Pak Fauzi. Silakan, terima kasih banyak. Aduh, ya. Ya, tadi mendadak saja kita invite, jemput supaya cukup lebih jelas clear, lagi, karena betul. ya informasi ada dua, ini ada orang ketiga, di maksudnya di tengah bisa berpikir lebih jernih. Harapannya sih seperti itu ya. Semuanya baik-baik aja sih pengennya ya. Diawali dengan bagus juga, dengan jatuh hati istilahnya. Jatuh cinta pula. Mudah-mudahan dengan hati juga nanti didiskusikan lagi ya. Amin. Mudah-mudahan bukan semakin memanas, tapi malah semakin adem. Amin. Ya? Tapi kita bercerita begini pun mudah-mudahan makin tenang juga suasananya ya. Amin. Didoakan yang terbaik pastinya. Ya. Kali ini yang ucing bukan Ebi doang. Siapa? Oh, Irman. Ucing. Iya, aku merasakan itu. Ucing anget tahu. Kenapa sih Om? Itu siapa? Ucing Bukan. Itu Ebi sama siapa? Itu sama Tante Rupiah. Hah? RP. Gak mungkin kan datang RP kan pakai itu kan itu. Tante Rima yang pernah datang sini kan? Gak mungkin kan Nggak pernah. Pernah pakai cadar. Emang itu dia? Yang istrinya Ustadz Aswan. Emang itu? Yang itu yang ditalak lewat BBM. Nah, tapi kan kemarin juga janji katanya, kan Om Irfan nanya, pakai cadarnya itu bukan gara-gara memang pengen pakai cadar karena hukumnya, tapi emang pengen pakai cadar untuk menjaga privasi. Berarti ini. Dan janji kalau datang lagi ke sini emang dibuka berarti. Ini benar. Emang benar. Tapi nggak tahu kenapa tadi. bisa sama tante ini? Aku tadi dari sekolah dijemput karena tantenya mau ke sini. Oh ya udah sini. Yaudah, kita ngobrol. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini adalah sebuah kejutan. Waduh, jadi Pertanda apa ini? Ebi, pertanda Ebi terlalu lincah. Ebi betis gede banget sampai jatuh semuanya. Nggak ada pertanda-pertanda, musrik, cepet. Makanya jangan terlalu lincah, Ebi. Enggak, orang tadi ini yang lewat. Ini alhamdulillah ini sesuai dengan janjinya ketika hadir di sini, insya Allah katanya akan buka cadarnya, bukan berarti membuka aurat ya, karena kemarin memang menyembunyikan dalam privasi saja. Kita lihat dulu yuk tayangan berikut ini. Benar, anak itu adalah anak saya. Dan insya Allah saya akan tanggung jawab dunia akhirat. Kemudian benar juga telah terjadi talak. Dan tidak ada talak lewat BBM. Talak itu resmi, sah saya sampaikan langsung dengan kalimat talak sharih. Kemudian tentang istri yang pertama, yaitu yang sekarang jadi istri saya, bahwa setelah melahirkan beliau datang berkunjung.
kemudian menggendong anak saya. Ini adalah statement baru-baru ini berarti ya? Konferensi pers Ustaz Aswan. Baru ya? Kembali kita mendapatkan jadi informasinya dari dua pihak. Sebelumnya RP, Rimanya udah ya. Mbak Rima hadir di sini menceritakan bagaimana sakit hatinya diputuskan dengan BBM. Janji dinikahkan secara resmi, tidak secara agama saja tapi dengan hukum negara pun tidak ditepati. Anak tidak dijenguk-jenguk. Tapi dari konferensi pers tersebut satu, mengakui anak sudah diakui, betul. Alhamdulillah udah diakui. Tapi memang kalau masalah anak, kalau untuk diakui memang Ustadz Aswan mengakui. Cuman waktunya kasih sayang itu yang saya nggak dapetin waktu itu. Gitu. Jadi anak diakuin tapi tetap aja tidak mendapatkan sosok bapak dalam ketika itu. Ketika itu. Iya. Terus yang kedua tadi katanya nggak ditalak lewat BBM. Mungkin WhatsApp. Setelah Ustadz Aswan konferensi pers waktu itu kan saya juga udah menyatakan kembali gitu ya, mengadakan konferensi balik gitu, dan saya sudah memperlihatkan bukti-buktinya waktu itu. Ada padahal. Ada. Tapi setelah Ustadz Aswan konferensi pers ya? Saya sudah memperlihatkan dan saya masih menyimpan bukti BBM tersebut sampai sekarang juga masih ada. Gitu. Yang mengatakan bahwa memang ditalak lewat BBM. Iya. Oh. Saya perlihatkan kok semuanya. Gitu. Jadi yang disampaikan selama ini bukan omong kosong. Iya, saya nggak berani lah Mas Ivan kalau misalnya omong dosa saya udah gitu kan bisa masuk penjara kalau fitnah kan. Betul. Tapi kok Ustadz Aswan nggak tahu itu, makanya saya juga bingung kok ketika konferensi pers itu Ustadz Aswan masih mengingkari hal tersebut gitu. Padahal saya menyimpan semua. Ada bukti-buktinya semua saya simpan. Waduh. Oke, berarti ini yang belum clear yang ini ya. Yang belum clear adalah soal talak via BBM ini. Tapi setelah konferensi pers mengenai anak, ada komunikasi lagi kah? Kalau secara langsung komunikasi dengan beliau, Ustadz Aswan saya tidak ya. Cuman alhamdulillah Ustadz Aswan sudah bertemu dengan anak saya. Oh, alhamdulillah. Akhirnya. Aduh, senang banget. Alhamdulillah. Dan itu yang menghubungi saya itu Umi Tatu. Alhamdulillah. Ya udah nggak apa-apa. Kalau memang tidak bertemu dengan saya juga tidak masalah gitu kan. Karena memang fokus saya di sini adalah anak saya bisa mengenal sosok dari bapaknya. Sesuai dengan niat awalnya. Ini diungkapkan tidak cari sensasi, tidak cari publikasi. Ini untuk anak. Iya betul. Emang pada saat ketemu memang tidak ada Mbak Rima? Enggak ada. Jadi gini, waktu itu Umi Tatu meminta juga istri pertama juga meminta kepada saya via telepon kalau Ustadz Aswan ingin bertemu dengan anak saya gitu. Terus istri pertama pun sekarang sudah ikut? Menelpon. Jadi Umi Tatu telepon juga, yang pertama juga telepon. Jadi saya bilang kalau ingin bertemu dengan anak saya, yang dekat-dekat aja dulu. Jadi biar anak saya ini adaptasi dulu, nggak kaget. Jadi siapa ini gitu ya? Bawa ke tempat yang memang anak saya biasa bermain gitu kan. Nah itu di Pondok Indah Mall, Mas Ivan. Ini ketemu di mall tanpa didampingi? Enggak, yang anak saya didampingi sama susternya, babysitternya. Saya antar ke sana, ya udah saya pergi gitu loh. Sejam, 2 jam kemudian saya jemput kembali gitu. Memang tidak bertemu sama sekali dengan saya nggak ketemu dengan Ustadz Aswan. Dia mungkin ya enggak. Takut cinta lagi ya. Atau takut makin sebel. Anaknya cerita apa pada saat pertemuan kebetulan itu? juga dari cerita mbaknya gitu kan, alhamdulillah anak saya itu ngerasa seneng gitu. Jadi anak saya kan memang alhamdulillah tuh anaknya bisa cepet ya beradaptasi gitu. Jadi ketika ketemu dengan bapaknya, dengan ibu Shirley gitu ya, alhamdulillah anak saya langsung bisa akrab Mbak gitu. Berarti senang sekali anaknya bisa ketemu. Saya senang sekali karena memang dibawa ke tempat permainan yang biasa anak saya bermain gitu. Jadi saya udah bersyukur di situ. Di situ aja saya udah sangat bersyukur sekali, alhamdulillah. Bertanya-tanya kah kan karena ada Ibu Shirley juga ya di situ ya. Anak bertanya-tanya kah? Enggak, karena kan masih belum 3 tahun Mbak. Jadi dibawa main ya dia senang gitu. Aja diajak dikasih mainan, dibawa bermain gitu, alhamdulillah. Dia tahu yang ajak main itu adalah ayahnya. Dia bilang tahu papa. Tahu papanya. Senang. Senang dia, senang. Nah, dengan seperti ini berarti sudah anaknya sudah ketemu dengan bapaknya. Terus katanya tidak ada perceraian lewat BBM. Kalau itu saya masih bantah karena kirain jadian lagi aja. Karena saya masih simpan buktinya Mas Ivan. Oh gitu. Jadi walaupun pembantahan tidak menceraikan BBM, tapi tetap dianggap sudah bercerai oleh Rima.
Karena kan memang kalau dalam Islam sendiri selama 3 bulan atau 6 bulan ya yang tidak diberikan nafkah lahir batin otomatis kan udah berpisah. Apalagi ini kan udah bertahun-tahun Mas Irfan gitu. Dan ini juga pernikahannya juga dengan siri. Iya, siri. Andai ini ada surat dan buku nikahnya tidak bisa seperti itu ya. Iya. Ya mudah-mudahan. Halo? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Ustadz Aswan. Dari mana, Pak? Dari Irfan Hakim. Dari siapa? Irfan Hakim. Iya, mau ada perlu apa? Saya dari Ada-Ada Aja, ini lagi live. Saya Irfan Hakim, mau ngobrol dengan Ustadz Aswan bisa? Oh, Ustadznya sedang berangkat umroh. Oh, umroh. Ini dengan siapanya, maaf? Saya dengan asistennya. Oh, asistennya. Ya udah. Kembali kapan, Ustadz? Insya Allah 9 hari ke depan. Oh, gitu. Iya. Mau tahu dong, Ustadz suka kangen nggak sama anaknya? Anak yang mana ya? Oh, banyak ya. Yang itu yang dari Ustadz Rima, dari Mbak Rima. Oh, itu. Saya nggak tahu ya, Mas ya. Oh, nggak pernah ngobrol. Oh, ya udah. Itu kan urusan keluarga ya. Oh, ya udah. Kirain asisten suka Kalau saya curhat. mengatur jadwal Ustadz aja. Oh, nggak pernah curhat-curhatan ya? Oh, enggak tuh. Enggak. Oh, ya udah. Ustadz Aswan nggak jadi deh. Ya udah gitu aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia mau nanya, terus nggak jadi. Tapi nggak jadi. Takut. Kan dia udah bilang nggak suka curhat. Jadi dia tahu Ya apa. kali aja kalau sama gue dia curhat. Yaudah ya. Mungkin nanti kita tanya kembali lagi ya. Ya udah nanti kita tanya lagi setelah saat ini, jangan lupa tapi ada aja. Selalu ku bilang aku tak sebaik kau pikir, tak pernah ku nantikan kamu. Ku cinta kamu bukan berarti ku tak mendua, sayang kau nilai satu atau dua, pilih aku atau dia yang engkau suka. Satu atau dia, pilih aku atau dia yang engkau cinta. Ada satu fakta yang mungkin pemirsa nggak tahu ya kan? Ada satu fakta yang mungkin pemirsa nggak tahu kalau di sini semua pada stres, Irfan Hakim pun stres karena terbukti stresnya Irfan Hakim dia gatel-gatel. Dari tadi dia gatel, dia dari tadi sambil nanya sambil garu-garu karena ternyata stres juga nanyanya. Ya, jadi kalau saya stresnya seperti itu dan itu ya udah. Lihat. Mbak, saya aja stres dengernya. Apalagi Padahal ini bukan siapa-siapa loh, cuma nanya dong. Menjalani dua cerita di dua rumah tangga yang berbeda. Tapi ada benang merah kemiripan. Salah satunya adalah ketidakadilan seorang pemimpin rumah tangga kepada anak ataupun kepada istri. Dan akhirnya membuat kalian berdua sebagai istri berontak tanda kutip ya. Untuk meminta keadilan. Keadilan untuk anak, keadilan untuk diri dan anak juga ya. Tapi responnya ternyata justru dibalikkan lagi faktanya. Tapi saya juga nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Sekali lagi ya, saya netral saja. Dari pihak para suami berbicara bahwa saya seperti ini karena istrinya seperti apa. Seperti itu. Menanggapi hal-hal ini gimana, Mbak Rima? Kalau saya sih, Mas Irfan ya, untuk diri saya sendiri saya juga udah, saya tidak apa-apa gitu ya. Tapi dalam hal ini kan saya lebih memperjuangkan untuk anak saya. Ketika itu terjadi kepada saya, ya hak-hak saya tidak diberikan, kan saya tidak apa-apa. Makanya sekarang sudah cukup lega ya? Iya lega, jadi kalau untuk anak saya udah terpenuhi, itu udah selesai gitu. Tidak ada hubungan dan hukum ya kalau Mbak Rima? Saya sih tidak mau sampai, maunya sih tidak sampai sejauh itu ya. Saya pengennya itu semuanya damai, tenang gitu. Kekeluargaan. Kapan perlu nantinya kita bisa menjadi keluarga gitu. Saya sih maunya begitu, tidak mau ada permusuhan. Oke, insya Allah yang terbaik ya. Amin. Tapi kalau Umi udah kadung masuk ke ranah hukumnya sekarang ya. Minimal pengadilan agama ya. Dan juga ada katanya ada sampai pencemaran nama baik dan lain-lain. Betul. Kayaknya lebih enak lagi kalau kita ngobrol sama orang yang mengurusi gitu.
Apa kabar Hakim? Baik. Membawa siapa Pak Hakim Toga? Tuan rumah dulu. Jadi macam ini ceritanya. Halo, apa kabar? Sebelum saya memperkenalkan dia, tadi saya di rumah itu menonton dulu ini acara ada-ada. Jadi langsung datang ke sini habis nonton? Betul. Oke, saya pergi. Iya betul, ini sayapku. Kok kayak Batman? Tapi aku menonton dari tadi kan itu luar biasa sekali perbincangannya. Ya, gimana nggak luar biasa? Bang Siur. Kan nih, sampai stres gini. Itu betul yang terjadi berarti ya. Nah, siapa ini? Ini saya mau membawa ibu ini karena ibu ini bisa melihat dari sudut hukum. Namanya adalah Ibu Ina Rahman dan kedua orang ini adalah kliennya. Ibu Ina Rahman yang pengacara itu. Silakan duduk Ibu Ina. Silakan duduk. Silakan. Berada di sini. Ibu Ina Rahman, ini salah satu pengacara. Makasih loh. Aku di sini. Di sini. Udah diantar. Aku mau tengok macam mana ini. Iya, saya udah diantarin ke sini, makasih ya. Sama-sama. Ibu Ina Rahman, ini menjadi salah satu pengacara yang sedang dikejar-kejar wartawan untuk mencari kebenaran ya. Tapi alhamdulillah ini bisa datang ke sini. Terima Makasih kasih ya. banyak sudah mau hadir di sini. Ini apa yang terjadi? Dengan dua rumah tangga yang berbeda ini. Yang mana dulu bingung gitu. Saya juga bingung ini masalah perempuan ya. Kalau ditanya yang terjadi apa, itu lebih ke mereka berdua ini menurut saya korban. Ya. Tapi alhamdulillah untuk kasusnya Mbak Rima, Pak Ustadznya luar biasa ya, legowo dan akhirnya mau mengakui anaknya dan sudah mulai ada kunjungan. Alhamdulillah ya, tadi udah itu bercerita progres dan yang baik. membuat lega dan itu tujuannya kan? Tujuan saya itu, jadi karena proses kami kenal pun memang awalnya teman pengajian ya, jadi sharing, saya bilang coba baik-baik dulu secara pribadi, tapi karena secara pribadi nampaknya tidak membawa hasil, akhirnya kita coba lewat media dan alhamdulillah dengan pemberitaan selama 2 minggu berturut-turut, pada minggu ketiga masalahnya itu selesai. Sudah ya? Sudah selesai, sudah alhamdulillah. PR satunya lagi? Kalau yang ini kayaknya saya harus lebih kerja keras ya, karena yang di sananya aktif juga ya, melakukan pembelaan-pembelaan yang menurut saya setiap orang itu berhak melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri. Betul. Ya, jadi saya hanya berusaha kalau memang ada jalan yang terbaik buat mereka seperti Mbak Rima selesai dengan baik, lebih senang ya. Karena tidak semua pengacara mengharapkan kasus kliennya ini menjadi konsumsi publik, menjadi konsumsi hukum. Ya, selama bisa proses mediasi ini berjalan dengan baik, kemudian selesai, kenapa enggak? Ini proses hukumnya sudah sampai mana? Kalau untuk proses perceraiannya, Mbak Ima ini sudah akan memasuki pembuktian. Ya, itu di minggu depan. Berarti ada barang-barang bukti yang bisa ditunjukkan? Ada di bawah, saya silakan menunjukkan. Ditunjukkan sambil diceritakan apa saja itu? Dari beberapa foto ya? Dari wanita pertama. Boleh ditunjukkan dan diceritakan itu adalah? Ini Lita. Lita itu yang ketiga. Pertama, Will atau... Oh, yang dari Facebook itu. Iya. Di tahun 2010 sampai tahun 2011. Jadi nggak tahu sampai dinikahi atau enggaknya nggak tahu. Ini ada foto-foto di Facebooknya. Ini kalau menurut pengakuan Lita sendiri pernah menelpon saya setelah sudah tidak ada hubungan lagi dengan Koko. Dia menelpon saya. Dia bilang saya sudah putus dengan Koko. Oh, oke. Akhirnya case close. Ya. Ini nggak apa-apa ditunjukkan seperti ini. Udah beredar juga kok. Oh gitu, oke. Selanjutnya. Dan ini Henny yang istri kedua yang tadi yang invite BBM. Dan akhirnya sudah pisah juga ya sekarang katanya ya. Ini sih sudah terjadi pernikahan benar ya. Untuk ukuran nikah siri ini ada foto pakai baju nikah gitu juga ya. Berarti bahkan menyenangkan istri itu Henny ini di tahun 2012 sempat muncul di media juga. Ya. Tahun 2012 Henny sempat muncul di media. Sempat melaporkan di media juga tapi tidak terlalu sempat melaporkan ke Polda Metro. Polda Metro Jaya juga. Atas tuduhan pemalsuan buku data. Nikah. Oh, jadi kawin siri tapi ada bikin pemalsuan buku nikahnya. Iya. Dengan status. Oke, dan statusnya juga. Selanjutnya
Dan ini Sofatunida. Ini adalah Sofatunida. Banyak. yang ke? 3. 3. Ini yang dicari sampai ke Banten kah itu? Iya. Yang katanya palsu ya? Yang akta nikahnya saya dapat ini fotokopiannya yang diduga palsu ya. Oh gitu. Ini dapat fotonya dari mana sih? Hebat. Dari HP Koko. Oh gitu. Oke. Selanjutnya Sama itu ini sama. itu adalah Ini sama. yang siapa ini? Oh iya. Ini siapa? Ini Sofatunida juga. Oh sebetulnya udah punya anak juga. Iya, 1 dari Nida. Tapi dari Eni, saya aja bingung lihatnya. Tapi yang pasti adalah bukti-bukti yang dimiliki oleh Mbak Ima ya jadinya ya. Dan yang pastinya ini sudah sampai ke tahap tadi pembuktian. Berarti ini sudah dibawa ke pengadilan ya? Belum, baru coming soon. Coming soon akan dibawa ke pengadilan. Baiklah. Sambil dilihat-lihat, sambil Om Irfan pelajari, mungkin Om Irfan mempelajarinya, jangan kemana-mana, tapi ada-ada aja. Apa aja ada. Setelah waktu yang sudah semakin sempit ini, Mbak Ina, kalau bisa melihat ini kasusnya Umi Ima itu, ketika melapor, terus tiba-tiba ada laporan balik juga dari sang suami, katanya justru dituduhkan balik. Bukan saya yang berselingkuh, tapi justru Umi Ima yang berselingkuh, sehingga dia merasa bukan menjadi istri yang baik. Akhirnya ada alasan kenapa diusir. Ada yang ngomong lagi bukan diusir, justru kabur. Bingung. Gimana sih, Pak? Kalau menurut saya, kalau memang Ima yang selingkuh gitu ya, kemudian dibalas lagi dengan selingkuh. Tapi kan selingkuhnya Ima, katakan ya, Ima dituduh selingkuh, terus dia selingkuh lagi untuk membalasnya. Tapi kan belum ada pembuktian kalau Ima ini selingkuh atau tidak. Sedangkan dia selingkuh itu terjadi berkali-kali, gitu kan, melakukan beberapa kali poligami. Ada bukti juga. Iya, ada bukti juga. Sekarang biar aja masyarakat yang menilai. Oke. Itu. Apalagi dia kan ustadz, public figure kan. Betul. Tadi juga sempat disebutkan katanya kalau misal ini diangkat, akhirnya nanti gimana kegiatan dakwah saya akan menurun, nanti tidak bisa menafkahi lagi. Seharusnya dakwah mah bukan buat uang ya, maaf. Iya. Oke. Ada yang ingin disampaikan, Umi Ima? Kepada... Janji ini nggak datang, tapi kalau seandainya kan tadi lagi nonton, apa yang ingin disampaikan? Umi Ima. Daripada saya pengen nangis lagi udah. Apa? Nggak mau nangis lagi katanya teh. Sampaikan kebenaran. Coba. Koko, sampaikan kebenaran aja, bicara jujur. Kepada pemirsa, apa yang saya sampaikan ini adalah suatu kebenaran. Dan saya harap kepada Abi, jangan memutarbalikkan fakta. Apa yang Umi sampaikan ini adalah kebenaran yang selama ini Umi pendam bertahun-tahun. Baik. Pak Rima? Oh iya, saya juga ya. Iya. Saya alhamdulillah bersyukur ya apa yang selama ini yang saya perjuangkan untuk anak saya sedikit demi sedikit sudah bisa terrealisasi. Dan saya berharap juga untuk kedepannya kita semua bisa menjadi saudara. Jadi tidak ada ganjalan sakit hati lagi. Kita semua damai ya. Jadi dan kedepannya bisa lebih baik untuk anak-anak. Amin. Ya kembali, jangan pandang poligaminya. Jangan pandang poligami menjadi sesuatu negatif. Tetap poligami sebetulnya di agama Islam tidak dilarang. Tapi dengan catatan-catatan yang harus dipatuhi oleh sang suami. Harus adil, harus dengan cara baik dan lain sebagainya. Bukan berarti kita di sini jadi menentang poligami. Tidak. Poligami tetap tapi dengan cara yang bagus. Tidak menyakiti. Tujuan dari bersatu pun kan saling mencinta, bukan saling menyakiti. Betul. Kita pamit ya. Ya, terima pasti kasih kita ya. doain yang terbaik juga buat Mbak Ima. Mbak Ima, terima kasih sudah bercerita. Mbak Ima juga kembali hadir sini, terima kasih. Selamat berjuang mengerjakan PR dengan baik ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi besok di Ada-Ada Aja. Assalamualaikum. Senangnya dalam hati kalau beri
istri dua, seperti dunia. Anak yang punya kepada istri tua, kanda sayang padamu, oh kepada istri muda. Sebenarnya harus klarifikasi yang tuntas, Mas Irfan. Ya, saya minta waktu juga buat live itu yang di Global TV. Boleh. Kalau tidak live nanti berita masyarakat kan terjadi sebuah simpang siur. Betul. Makanya ini. Kenapa sih? Ya, makanya ini terima kasih sudah bisa ngobrol lewat telepon. Nanti mudah-mudahan ada kesempatan kalau ada waktu bisa datang sini juga ya, Ustadz ya. Ya, mangga. Terima kasih Ustadz Kokolim. Mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu tadi yang disampaikan sama Ustadz Kokolim ya. Betul. Tadi kebetulan Mbak Ima beneran kaget pemirsa karena memang Mbak Ima nggak tahu kalau misalnya kita akan menelpon juga. Mbak Ima, saya bingung sekarang. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan Umi Ima ya panggilannya ya. Maaf ya Umi ya. Dan Umi Ima jadi informasi sudah ada dari dua sisi. Kita akan obrolkan lagi. Temunya pasti. Jangan kemana-mana, tetap di Ada-Ada aja. Apa aja ada. Setiap kau bercinta dengan cara rahasiamu, aku ingin dia tahu bahwa kau sudah ada yang punya. Setiap kau bercoba kau lihat dirimu dahulu sebelum kau nilai kurangnya diriku. Apa salahnya hargai diriku sebelum kau nilai siapa diriku. Ya, masih ada Umi Ima di sini, istri dari Ustadz Kokolim. Tadi kita sudah terhubung juga dengan Ustadz Kokolim. Jadi ada dua informasi ya. Dari kata Umi Ima bahwa terjadi pengusiran. Dari Kokolim, Dibilangin kabur. Dari Umi Ima, Kokolim mempunyai anak istri kedua, ketiga, sembunyi-sembunyi. Kata Ustadz Kokolim ada izin. Tapi dianggap cuek-cuek aja gitu. Betul. Terus justru dari Kokolim katanya ada perselingkuhan justru. Saya bingung, Umi. Karena akhirnya kita kan mendapatkan apa namanya dari dua belah pihak ya kan, yang datang ke sini kan bisa Umi Ma. Tapi kan tadi kita sudah mengklarifikasi juga dari pihak Kokolim. Menurut Umi Ma sendiri deh, tadi sudah mendengar. Tadi beneran kaget padahal. Nah, mendingan kita cari tahu lagi dengan manajer dari Ustadz Kokolim. Ustadz siapa namanya? Pak Fauzi. Pak Fauzi. Beri tepuk tangan dong, ini dia Pak Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di sini Pak? Atau di sini aja, di sini aja Pak Fauzi. Udah di sini. Biar lebih jelas gitu sini, ya. Pak Fauzi. Silakan sini Boleh bantalnya. pegang Pak Fauzi. Maaf ya, ini agak di luar skenario sebetulnya karena Pak Fauzi di sini. Karena tadi Bapak disebut-sebut juga oleh Ustadz Kokolim bahwa katanya Umi Ima ini kalau ada apa-apa pergi ke rumah Bapak Fauzi sehingga menimbulkan sebuah fitnah. Apa yang terjadi sebetulnya Pak Fauzi? Ya. Jadi sebetulnya itu yang sering diucapkan sama Ustadz Kokolim kan selalu kabur. Sebetulnya bukan kabur ya. Jadi mungkin dia itu di dalam rumah tangganya sedang ribut. Ima Ismail tertekan sehingga saya juga sebetulnya nggak ikut campur. Tapi begitu saya lihat dia ada di tempat saya tanya dia, kenapa kamu kemari? Ya. Nah, ternyata diusir oleh Ustadz Kokolim. Tetapi saya klarifikasi lagi, nggak mendengar sebelah pihak. Ya, betul. Ustadz Kokolim, betul, saya usir Pak Haji. Dikarenakan dia sudah
tidak taat lagi kepada saya. Nah, pada saat itu tetap saya mencoba memperbaiki karena beliau ini anak angkat saya semuanya. Ya. Jadi artinya betul, tadi juga disampaikan semua udah dianggap anak ya. Oke. Jadi artinya dengan di sini saya mengklarifikasi bahwa jangan sampai keributan ini sampai perceraian. Ya. Artinya Ima ini memang telah diusir dari Ustadz Kokolim, rumah yang di Cibubur, ke tempat saya daerah Selipi, dengan 3 buah box dus yang berisikan pakaian Ima Ismawati. Nah, tetapi di pihak saya sebagai bapak angkat, saya tidak bisa menolak. Tetapi saya terus mencoba tahun demi tahun untuk memperbaiki Ima Ismawati dengan Ustadz Kokolim. Ternyata ya bukannya kandas ya. Semuanya ini kan tergantung dari mereka berdua. Betul. Tetapi dengan adanya Ima Ismawati juga, saya nggak tahu seperti apa. Kok nggak mau pulang ke rumah Cibubur sama sekali. Iya. Ternyata Ustadz Kokolim saya tanya juga, ya saya nggak tahu Pak Haji. Iya. Nah, di antara ini posisi Pak Fauzi itu ada di tengah-tengah satu juga, sisi ya? sebagai manajer dari Kokolim, satu sisi menjadi orang tua semuanya karena emang dituakan juga menerima curhatan dari Mama Ima, menerima cerita dari Kokolim. Sama seperti saya jadi bingung, tapi saya nggak bisa melakukan apapun karena saya benar-benar orang luar. Tapi Pak Fauzi sudah melakukan sesuatu untuk mereka bisa berdamai. Tadi saya menyampaikan bahwa perceraian itu dibolehkan, tapi kan dibenci sebetulnya. Diusahakan tidak terjadi, ya kan? Betul. Ya memang perceraian itu kan tidak diperbolehkan ya. Tetapi kalau memang sudah tidak saling sekata atau saling cocok ya apa boleh buat. Karena saya sebagai orang tua di sini hanya menasihati kedua anak saya, anak saya ini sampai tahun demi tahun, terakhir kemarin tanggal 3 November. Jadi sampai 3 Desember. 3 Desember. Ya. Karena Ima ini sudah seperti apa saya nggak tahu, itu hak seorang istri. Tetapi saya juga nasihatin Koko juga begitu, sebaiknya secara baik. Kalaupun mau di media, klarifikasi yang baik. Itu saja. Semua kedua belah pihak melakukan sesuatu karena alasan. Pengusiran katanya karena dianggapnya sudah tidak menjadi istri yang baik. Ini juga merasa dicampakkan begitu saja setelah kesabaran yang dilakukan. Tapi kita harapannya mudah-mudahan semua baik-baik saja ya. Mudah-mudahan semuanya ya berjalan dengan semestinya ya. Betul. Ini kita bukan, sekali lagi, bukan mau mengadu domba. Justru supaya clear semuanya ya. Tidak membicarakan sana sini. Pak Fauzi terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Pak Fauzi. Saya antar pulang lagi Pak kalau begitu. Terima kasih Pak Fauzi. Silakan, terima kasih banyak. Aduh, ya. Ya, tadi mendadak saja kita invite, jemput supaya cukup lebih jelas clear, lagi, karena betul. ya informasi ada 2, ini ada orang ketiga maksudnya dan di tengah bisa berpikir lebih jernih. Harapannya sih seperti itu ya. Semuanya baik-baik aja sih pengennya ya. Diawali dengan bagus juga, dengan jatuh hati istilahnya. Jatuh cinta pula. Mudah-mudahan dengan hati juga nanti didiskusikan lagi ya. Amin. Mudah-mudahan bukan semakin memanas, tapi malah semakin adem. Amin. Ya? Tapi kita bercerita begini pun mudah-mudahan makin tenang juga suasananya ya. Amin. Didoakan yang terbaik pastinya. Kali ini yang ucing bukan Ebi doang. Siapa? Oh, Irman. Ucing. Iya, aku tahu. Aku merasakan itu. Ucing anget, tahu? Kenapa sih Om? Itu siapa sih? Ucing Bukan. Itu Ebi sama siapa? Itu sama Tante Rupiah. Hah? RP. Gak mungkin kan datang RP kan pakai itu kan itu. Tante Rima yang pernah datang sini kan? Gak mungkin kan Nggak pernah. Pernah pakai cadar. Emang itu dia? Yang istrinya Ustadz Aswan. Emang itu? Yang itu yang ditalak lewat BBM. Nah, tapi kan kemarin juga janji katanya, kan Om Irfan nanya, pakai cadarnya itu bukan gara-gara memang pengen pakai cadar karena hukumnya,
Tapi emang pengen pakai cadar untuk menjaga privasi. Berarti ini. Dan janji kalau datang lagi ke sini emang dibuka berarti. Ini benar. Benar. Tapi nggak tahu kenapa tadi. bisa sama tante ini? Aku tadi dari sekolah dijemput karena tantenya mau ke sini. Oh ya udah sini. Assalamualaikum. Bertahan menyembunyikan dari publik untuk anak. Sampai satu titik akhirnya memperjuangkan hak diri pun dimaksudkan untuk anak juga. Anak-anak tahu tentang ini. Apa kata mereka? Mereka cuma bilang kalau Abi marah, Mama diem aja ya. Suka marah depan anak-anak juga? Iya. Memukul depan anak-anak juga? Kalau untuk memukul pada saat itu, anak yang kedua nggak sengaja ngeliat. Jadi tidak sengaja melihat kejadian itu hingga sampai saat ini, anak yang kedua sempat traumatik. Pemukulan di kepala sebelah kanan. Ada yang lainnya kah? Dan dari tahun ke tahun, baru beberapa minggu ini saya baru bisa nangis lagi. Ya. Karena selama ini saking sakitnya, udah terlampau sakit, jadi baru minggu-minggu ini saya baru bisa nangis lagi. Itu pun saya sempat konsul ke psikolog juga. Psikolog saya mengatakan jangan disimpan, keluarkan. Kalau perlu dengan nangis, nangis saja. Kalau memang itu yang terbaik yang bisa membuat tenang, nangis saja. Bahkan ketika pertama kali saya ketemu dengan konsultasi dengan psikolog, saya mengatakan Ibu bertahan cukup lama. Ya. Jika memang Ibu sudah tidak kuat, Ibu nangis. Terakhir saya ketemu dengan psikolog, saya pun mengatakan, Ibu Ima, kalau Ibu mau bicara dan sampai nangis pun, Ibu keluarkan semuanya. Ibu nggak usah takut, bahkan dengan orang-orang terdekat pun. Itu salah satu yang membuat kamu kuat ya. Kokolim bagaimana? Ustadz Kokolim ketika mengetahui kamu bercerita ke publik, reaksi seperti apa? Sebelumnya kan media tahu ketika di persidangan. Di sana ketika media minta untuk wawancara, saya berusaha lari menghindar. Di situ Koko sempat SMS saya, di persidangan tadi ada wartawan, kamu atau pengacara kamu jangan ngoceh-ngoceh gitu. Jadi intinya jika saya buka mulut, buka suara gitu, nanti anak yang di pesantren yang pertama akan dicabut dari pesantren. Ancamannya gitu di Ustadz Kokolim. Jadi pada saat itu pun saya, walaupun banyak media menghubungi saya, akhirnya saya hanya diam. Iya. Mbak Ima, terima kasih ya sudah mau bercerita dengan kita di sini. Nanti kita lanjutkan ya. Aku yang merasa karena tak selamanya selingkuh itu indah. Saya sampaikan ini benar apa adanya. Terjadi konflik kepada Ima Ismawati tahun 2009. Hanya masalah rumah tangga, dan Ima Ismawati ketika masalah rumah tangga selalu kabur ke rumah seorang pria. Itu fitnah, saya punya bukti. Setiap bulan anak saya transfer yang Tasya 3 juta, maksimal 4 juta. Karena kebutuhannya memang segitu. Jadi pesantren setiap bulan dijenguk. Ya, saya transfer kemarin 4 juta, baru-baru kemarin. Terus anak yang kedua asuransi sebulan 2 juta. Ini statement baru ya? Oke,
Tadi saya ngobrol dengan Mbak Ima Ismawati. Mbak Ima mendapatkan perlakuan tak seharusnya dari Ustadz Kokolim. Ustadz Kokolim punya istri kedua, ketiga, dan juga ada kekerasan dalam rumah tangga sampai ada pengusiran. Barusan ada statement dari Ustadz Kokolim justru dibalikan lagi. Katanya tampak seperti ada, kalau tadi ada will, ini ada pil, pria idaman lain. Maaf Mbak Ima, apakah benar? Tidak. Kenapa sampai ada statement seperti itu Mbak Ima? Saya juga tidak tahu apa motif beliau bilang saya ada pil. Padahal orang tersebut juga beliau mengenal. Beliau kenal, bahkan beliau sering curhat kepada orang tersebut. Oh, berarti benar laki-laki yang Ustadz Kokolim kenal dan Mbak Ima kenal? Iya. Memang selalu ngobrol dengan beliau kah? Iya. Jadi kami, saya dan Koko memang jadi sudah seperti saudara. Berteman baik. Iya, berteman baik, sudah seperti saudara. Bahkan dengan ayah beliau pun sudah seperti orang tua sendiri. Sudah menikahkah laki-laki itu? Belum. Belum. Mungkin Kokolim menganggapnya itu seperti sebuah perselingkuhan. Mungkin seperti itu. Tidak Tapi ada sudah sempat dijelaskan? Tidak. Sudah. Itulah ya, takutnya jadi fitnah juga ya. Memang suka datang ke tempat tinggal. Jadi saya dan Koko memang sering menginap di rumah beliau gitu. Dan itu pun rumah itu ada orang tuanya. Gitu. Ada orang tua, ada adiknya. Jadi tidak hanya berduaan saja. Iya, tidak. Jadi kami memang udah sering nginep di situ. Bahkan ya berkumpul makan bareng udah seperti keluarga. Apakah ini tampak seperti pemutaran fakta? Kalau untuk itu saya tidak tahu, karena ya Koko yang lebih tahu kan, karena beliau yang. Oke. Kabar yang kami dengar juga katanya ada hubungannya dengan nafkah. Tadi disebutkan bahwa nafkahnya 4 juta baru ditransfer, 2 juta per bulan tadi buat asuransi. Betul. Apakah ada tuntutan-tuntutan lebih? Maaf ya, kita berusaha berpikir dari berbagai macam arah ya Mbak Ima ya. Kalau untuk setiap bulan dengan jumlah itu tidak. Jadi kadang-kadang kan jadi begini, kalau untuk anak yang di pesantren, berarti anak pertama ya? Iya, anak pertama itu yang di pesantren 3 juta plus transport buat saya. Di situ kebutuhan kan semakin lama semakin bertambah. Ya, jadi anak saya yang pertama ini kadang, ma pengen beli ini, ma pengen beli itu gitu. Oke, saya belikan gitu kan. Kalau Koko ngasih ya segitu, ya mau nggak mau saya kan harus menutupi kekurangan tersebut gitu. Kalau diberikannya lebih, ya uang tersebut untuk menutupinya gitu. Tadi di saat-saat akhir kita ngobrol di air kejujuran tadi, katanya sampai ada ancaman tanda kutip dari Kokolim, dari Ustadz Kokolim, kalau misal ngoceh ke media nanti anaknya dari pesantren dicabut. Iya. Berarti itu termasuk merasa diterorkah dan merasa terancamkah? Ya kenapa ancamannya pendidikan anaknya yang di... Makanya. Saya juga tidak tahu, karena Koko selalu setiap kali marah dan seperti ancaman ya itu. Jadi selalu anak. Karena tahu Mbak Ima sayang banget sama anak, jadi anak jadi senjata ancaman. Begitu Mungkin kah? karena bagi saya kan anak lebih utama kan. Jadi beliau selalu bilang nanti anak diancamnya bagaimana anak, nanti ya. dengan nafkah anak, selalu seperti itu. Padahal kan yang namanya nafkah anak itu udah kewajiban beliau gitu. Dari tadi membicarakan soal nafkahnya ditransfer dan segala macam, berarti sudah tidak tinggal serumahkah dengan Koko? Tidak. Sudah berapa lama? Akhir 2014. Dari akhir 2014 tidak tinggal bersama. Kenapa? Diusir. Saya diusir sama Koko. Jadi pindah keluar dari rumah di Cibubur. Sekarang Mbak Ima tinggal bukan di rumah itu lagi. Bukan. Bersama dengan anak-anak tapi perginya? Iya. Jadi saya selalu dengan anak-anak. Kokolim di rumah sana dengan siapa? Dengan keponakan-keponakannya. Diusir, beneran diusir? Iya, bahkan 3 kardus pakaian saya itu diantar ke rumah yang sekarang saya huni. Maaf, diusir hampir setahun yang lalu. Jadi padahal itu belum keluar-keluar ya?
sudah mengalami pengusiran berarti. Dan sekarang tinggal bertigaan dengan anak yang satu masih di pesantren ya? Berdua berarti? Berdua ya sekarang? Berdua, tapi saya tinggal di keluarga. Jadi sebenarnya saya tinggal itu di rumah manajer beliau. Tahu beliau tuh? Beliau tahu karena ngirim barang itu Om, tadi itu ngirim. Jadi memang selama ini kan kita udah seperti keluarga dengan manajer. Jadi rumah yang selama ini yang jadi pria yang beliau tuduhkan ke saya, ya itu manajer itu anak dari manajer beliau. Oh, yang suka nginep di tempatnya dan segala macam. Jadi kami semua udah seperti keluarga, bahkan manajernya pun menganggap kami udah seperti anak, udah bagian dari keluarga beliau. Gitu. Bagaimana komentar manajer? Ya, Maksudnya orang tua kalian semua? beliau sangat kecewa dan terpukul dengan beliau mengatakan bahwa saya ada hubungan dengan anaknya. Gitu. Oke. Jadi Mbak Ima niatnya ingin bercerai? Ya. Dengan beberapa alasan tersebut. Karena sudah muak kah? Sudah capek kah? Mungkin ini udah sudah habis limitnya. Titik jenuh saya ya, karena saya udah cukup lama untuk mempertahankan. Jadi ya saya rasa ya udah, mungkin ini jalan yang terbaik buat. Apa yang membuat Mbak Ima nggak tahan? Karena poligami kah? Karena nafkah kah? KDRT atau apa? Apa yang paling memicu? Ya, semua itu. Sudah menumpukkah semuanya, Mbak? Iya. Poligami sebetulnya tidak disalahkan, asal dengan cara yang benar. Tapi ini katanya emang ngumpet-ngumpet semuanya ya. KDRT pasti nggak salah, apalagi nafkah juga. Tapi cerai juga sebetulnya walaupun halal tapi dibenci juga ya Mbak ya. Tapi sudah nggak tahan. Sudah tidak adakah pintu maaf untuk seorang Ustadz Kokolim? Kalau tiba-tiba hadir, tiba-tiba datang ke hadapan Mbak Ima dan mengakui semua kesalahannya yang menurut Mbak Ima itu adalah sebuah kesalahan, apakah ingin memaafkan? Kalau untuk memaafkan, saya maafkan. Tapi kalau ingin kembali lagi bersama? Tidak. Halo, Assalamualaikum. Ustadz Kokolim. Ya, ini. Halo. Ya. Betul, ini Irfan Hakim, Ustadz Kokolim. Lagi nonton ada-ada aja ya Ustadz ya? Iya. Lihat istri menangis kok Ustadz malah ketawa. Betul. Iya. Buat yang nggak beri. Iya. Jadi tadi yang statement bahwa ada kecemburuan dari Ustadz Kokolim terhadap Ima, betul. Ya. Tapi
Ya. Betul. Tapi posisi Mbak Ima saat itu masih menjadi istri Ustadz Kokolim kan? Tapi pergi dari rumah. Terus akhirnya solusinya Ustadz Kokolim mencari istri baru tanpa meminta izin ke Mbak Ima gitu? Tidak, saya ketika sama beliau itu kan saya datang kabar ya. Di tahun 2011 itu saya kenal sama seorang wanita ya bernama H gitu ya. Nama H, inisialnya H gitu ya, saya kenal. Saya ngomong sama istri sebelumnya gitu loh. Saya kenal sama si H ini, dia mau nikah. Karena kamu tidak memberikan apalagi kepada saya, ya kan? Daripada saya bernikah, waktu itu si Ima ini saya ajak ke pengadilan untuk mendapatkan surat tanda tangan poligami. Dia tidak mau. Akhirnya saya memberikan beli ya, atau beli bikin surat pernyataan kan, matrai. Surat tanda tangan juga tidak mau kan, gitu loh. Akhirnya kan begitu. Kalau saya nikah, saya maksa nikah juga, beliau ancam itu, saya akan ekspor ke media, biar karir kamu jatuh, gitu kan. Akhirnya kan demi anak-anak mas, demi statusnya Umi Ima ini biar istri saya menikah sama si H ini. Menikah mahal, aku sudah tahu. Saya punya masalah rumah tangga seperti ini kan. Saya nikah sama si H ini, saya cerita kan saya punya Umi Ima, saya punya anak dua. Si H ini oke, tidak masalah gitu loh. Saya ajak ketemu, Umi Ima ini tidak mau diketemukan. Sudah, akhirnya saya minta sama orang tua si H ini, kita nikah secara syah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah nikah, Umi Ima juga kita balik sudah nikah. Sebelum saya sudah ngomong kan, karena laki-laki saya kalau istri mau izin tidak itu urusan istri. Karena kenapa? Untuk menikah itu ada alasannya Mas Irfan, ada alasannya menghindari sebuah perzinahan Mas Irfan. Tidak mendatangkan kabar yang baik dan perzinahan. Saya lebih takut sama Allah, bukan takut sama manusia. Gitu loh Mas Irfan. Iya, oke. Di sini yang saya sampaikan demi Allah Mas Irfan, tidak ada daya. Oke. Ada Umi Imanya. Jadi maaf ini bukan mau mengadu domba atau apa, kita mencari klarifikasi supaya semuanya jelas ya. Dari informasinya dari dua betul. Saya pilih sekali Mas Irfan, karena waktu pengadaan agama itu, fokusnya menghindari media, menghindari karena kalau mengatakan Umi Ima, kalau kamu menyebabkan aib ini di masyarakat, ini kan rumah tangga itu kan aib Mas. Saya mau cerita, ini masuk rumah tangga kan? Betul. Kalau di media, ketika Umi Ima itu menyebabkan aib rumah tangga, kan begitu. Andaikan masyarakat yang mendengarkan berita-berita dari Umi Ima tidak mendengarkan berita dari Kokolim, mereka terpengaruh, akhirnya menyebabkan fitnah akhirnya. Kalau ini terjadi, akhirnya apa? Ketika saya sudah tidak bisa berceramah dan sebagainya, kan anak saya yang dikurung itu pesantren kan mahal mas. Transportnya mereka tuh minimal 3 juta minimal, 4 juta ya. Umi Ima dia mengatakan dia kurang, dia kalau kurang mas, Umi Ima itu kalau minta sama Koko, masalah buku-buku itu Koko yang beli, bukan Umi Ima. Saya punya bukti transfer semuanya Mas Irfan. Saya punya bukti transfer dan boleh didatangi guru-guru yang ada di pondok pesantren tersebut. Tanya siapa yang bayar pondok pesantren. Bahkan di Umi Ima ini ke pesantren itu Mas Irfan. Tiket itu saya beliin Mas Irfan. Untuk manis, mobil rental, Semarang ke Kudus saya yang beli. Jadi masih tanggung jawab lah ya sebagai suami dan ayah. Tapi ini jadi sekarang kan sudah masuk ke pengadilan agama, udah masuk belum sih maksudnya ini? Sudah. Koko yang menceraikan beliau. Jadi justru sekarang Koko yang melepaskan beliau. Karena kalau waktu itu kan beliau bilang, Umi, kita kan sudah tidak bisa lagi memperoleh rumah tangga ini, ya kan? Koko menikah lagi, akhirnya konflik rumah tangga sudah lepas lagi. Akhirnya Umi Ima seperti tidak mau juga, Koko akhirnya menikah lagi. Akhirnya Umi Ima ini yang membuat suatu rumah tangga itu berantakan, gitu. Karena dia pegang buku sah, Mas Irfan. Ketika sebentar Mas Irfan, ini klarifikasi Mas Irfan. Ketika Koko menikah bersama inisial N ya, yang ada di Serang itu Mas Irfan. Itu sebelum bertengkar itu Umi Ima itu berkeluar itu di masyarakat itu membawa buku nikah. Gitu. Ini loh Kokolin itu si N ini adalah inisial N ini merampas suami saya. Ini sebetulnya saya punya buku nikah. Saya kan beliau tahu saya nikah itu baik-baik, dipertemukan sama keluarganya si N, gitu, dipertemukan baik-baik Mas. Jadi prosesnya sudah dijalani dengan baik sebetulnya ya. Udah, Ustadz terima kasih. Mudah-mudahan nanti dikonfirmasi lagi dengan Umi. Kehidupan pribadi Dai Kondang lagi-lagi menjadi sorotan tajam. Kali ini isu poligami menerpa Ustadz Kokolim. Tidak tanggung-tanggung,
Dai berdarah Tionghoa itu dikabarkan menikahi 3 wanita sekaligus dalam waktu yang hampir bersamaan. Saya menikah dari tahun 2004. Saya dikaruniai 2 orang anak, yaitu putri, 2 orang putri. Untuk cekcok emang dari tahun 2010 sudah ada, dikarenakan ada will atau wanita lain. Aku nikah tuh tahun 2011, 26 Juni 2011. Terus aku pisah sama Koko di tanggal yang sama, 26 Juni juga 2012. Nah, Koko itu maunya sih sebenarnya poligami fair. Ada hitam di atas putih, persetujuan dari istri pertama Mbak Ima. Mungkin secara batin Koko merasa dia cuek, terserah deh Koko mau nikah lagi kayak mau punya simpenan, mau punya istri 1, 2 atau lebih dari 2, 3 gitu silahkan. Di sini sering didatangi Mbak, itu nggak Koko Lim yang Ustadz itu di TV itu? Oh iya, sering. Sering? Sekarang masih sering? Sekarang sering. Katanya Koko Lim sama Mbaknya nikah atau gimana? Kurang tahu. Sempat punya anak katanya gitu, tahu nggak Mbak? Punya anak dari mana? Dari Koko Lim? Kurang tahu ya Mas. Oh, kurang tahu ya? Iya, soalnya saya bekerja di sini sih. Ya, sesuai dengan acara ini ya ada-ada aja banget ya. Oke, dan di sini sudah ada Mbak Ima Ismawati, istri pertama dari Ustadz Koko Lim. Assalamualaikum Mbak Ima. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf, ada minum, silakan diminum dahulu. Ini gelasnya sih biasa, tapi airnya yang luar biasa. Oh, gitu. Ini namanya adalah air kejuju. Apa kabar Mbak Isma? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi sudah berapa lama menikah dengan Ustadz Koko Lim itu? Saya menikah dari tahun 2004. Berarti sudah 11 tahun ya? Ya, 11 tahun. 2 orang Putri. putri. Sudah berapa umurnya? Yang pertama umur 9 tahun, yang kedua 6 tahun. Kaget? Iya. Sedih? Iya. Marah? Ada. Tahun berapa tahu kalau Ustadz Koko Lim punya istri kedua? Kalau untuk istri kedua tahun 2011, tapi kalau untuk will saya tahu dari tahun 2010. Will maksudnya wanita idaman lain Iya. tanpa dinikahi? Tanpa dinikahi. Tahu, orangnya tapi berbeda dengan istri yang kedua. Berbeda. Tahunya dari mana Mbak Ima? Waktu itu kan saya sempat, jadi kami kan, saya dan Koko waktu itu kan sama-sama fair ya, jadi Facebook pun tidak ada, jadi Terbuka. password pun terbuka gitu. Di situ terlihat ada beberapa Iya, ada. komunikasi. Ada. Tapi tidak terjadi pernikahan. Tidak. Dengan istri kedua katanya kenalnya itu karena istri keduanya invite BBM Iya, dari invite PIN BB saya, tapi saya tidak tahu beliau tahu dari mana PIN BB saya tidak tahu. akhirnya terjalin komunikasi. Komunikasi untuk secara ini enggak. Awalnya sih saya kan melihat ketika saya add ini siapa gitu kan, saya tidak tahu. Terus semakin hari kok fotonya foto pernikahan, dan suatu hari pun saya sempat melihat kok ini wajah suami saya gitu. Disitulah saya mulai kaget, oh jadi ini gitu. Cuma dari sini Jadi saya tampak seperti memberitahu kepada Mbak Ima dengan cara invite BBM. mungkin seperti itu. Terus. Tapi dari situ saya tidak bilang sama Koko. Saya hanya diam, saya pendam ini semua sendiri gitu kan. Bahkan ketika mereka pergi ke Bali pun foto-fotonya sempat di DP. Jadi itu. sengaja di profilnya itu ganti-ganti foto-foto kayak ngasih signal dan juga ngasih informasi secara tidak langsung ya. Mbak Ima ini kan udah minum air kejujuran, jadi insya Allah semua jujur ya. Iya. Cuman nggak kuat. Akhirnya ditanyakan ke Koko? Enggak. Dipendam aja sampai itu. Berapa lama? Lama.
Tapi katanya sekarang udah cerai. Eh, Dengan lagi istri dalam, keduanya? oh ya, kalau untuk dengan istri keduanya ya sudah bercerai. Nikahnya pun nikah siri ya? Nikahnya saya tidak tahu siri atau tidak, saya tidak tahu. Yang jelas saya menemukan akta cerai. Jadi dari komunikasi lewat BBM, bukan komunikasi, cuma lihat-lihatan saja foto, tidak pernah ditanyakan ke Koko? Tidak. Ngobrol dengan istrinya pun tadi namanya Yeni ya? Heni. Itu nggak pernah juga? Pernah, Assalamualaikum, begitu ya, saya jawab Waalaikumsalam. Tadi di tayangannya ada videonya itu orangnya? Iya, betul. Tanpa tahu apapun tiba-tiba menemukan akta cerai? Akta cerai. Di tahun 2013 saya menemukan akta cerai. Di situ tertera nama suami saya dan Heni. Ditanyakan ke suami? Tidak. Kenapa? Takut. Takut. Apa yang ditakutkan? Saya kan selalu berpikir anak. Saya menghindari percekcokan karena saya mikir nanti anak saya bagaimana. Karena setiap marah itu Koko selalu bilang, akan aku ceraikan kamu, akan aku ceraikan kamu secara resmi. Itu sering diucapkan sama beliau seperti itu. Maka dari itu kan saya, daripada saya sering cekcok, sering bertengkar dengan suami saya lebih memilih diam. Untuk anak? Demi anak. Sampai akhirnya katanya ditemukan juga ada istri ketiga. Kalau istri ketiga saya memang pernah dipertemukan. Nah, di situ hanya memperkenalkan saja. Andaikan suatu saat Abi menikah, Umi sudah kenal. Tapi bukan berarti saya dipertemukan untuk merestui atau merestui itu. Dan akhirnya menikah. Ya. Katanya sampai disusul ke Banten buat ngecek akte nikahnya, betul? Iya. Ternyata? Di situ dari kantor KUA-nya mengatakan tidak tercatat dan tidak terdaftar, tapi buku itu hilang. Jadi data surat-suratnya palsu, bisa disebut seperti itu, tidak diakui? Untuk palsu atau tidaknya saya tidak tahu. Yang jelas tidak terdaftar. Sudah ditanyakan ke Koko masalah ini, Ustadz Kokolim? Dulu ketika beliau tahu di tahun 2013, kira-kira bulan September kalau nggak salah. 2 tahun lalu? Iya. Beliau dengar saya entah berita dari mana, mungkin dari pihak sana sempat ngasih kabar ke Koko bahwa saya sudah datang ke kantor KUA yang bersangkutan gitu. Di situ Koko marah, kemudian sempat memukul saya. Oh ya? Memukul kepala saya bagian kanan. Kemudian Koko bilang, jangan sampai orang lain tahu, jangan sampai publik tahu. Itu 2013? 2013. Tutup mulut? Iya. Sampai diusir dari rumah, betul? Saya diusir di tahun 2014. Apa yang membuat kamu bertahan? Anak. Dan sekarang apa yang membuat kamu akhirnya membuka ini cerita semuanya ke publik? Karena anak juga. Karena anak? Kenapa anak? Karena saya memperjuangkan hak anak-anak saya. Saya ingin apa yang sudah menjadi hak saya dan anak-anak saya diberikan sama beliau. Bertahan, tidak melawan. Alhamdulillah. Ini adalah sebuah kejutan. Waduh, jadi apa ini? Ebi, pertanda Ebi terlalu lincah. Ebi betis gede banget sampai jatuh semuanya. Nggak ada pertanda-pertanda, musrik, cepet. Makanya jangan terlalu lincah, Ebi. Nah, orang tadi ini yang lewat. Ini alhamdulillah ini sesuai dengan janjinya ketika hadir di sini, insya Allah katanya akan buka cadarnya, bukan berarti membuka aurat ya, karena kemarin memang menyembunyikan dalam privasi saja. Kita lihat dulu yuk tayangan berikut ini.
benar, anak itu adalah anak saya. Dan insya Allah, saya akan tanggung jawab dunia akhirat. Kemudian benar juga telah terjadi talak. Dan tidak ada talak lewat BBM. Talak itu resmi, sah saya sampaikan langsung dengan kalimat talak sharih. Kemudian tentang istri yang pertama, yaitu yang sekarang jadi istri saya, bahwa setelah melahirkan beliau datang berkunjung, kemudian menggendong anak saya. Ini adalah statement baru-baru ini berarti ya? Konferensi pers Ustaz Aswan. Baru ya? Kembali kita mendapatkan jadi informasinya dari dua pihak. Sebelumnya RP, Rimanya udah ya. Mbak Rima hadir di sini menceritakan bagaimana sakit hatinya diputuskan dengan BBM. Janji dinikahkan secara resmi, tidak secara agama saja tapi dengan hukum negara pun tidak ditepati. Anak tidak dijenguk-jenguk. Tapi dari konferensi pers tersebut satu, mengakui anak sudah diakui, betul. Alhamdulillah udah diakui. Tapi memang kalau masalah anak, kalau untuk diakui memang Ustadz Aswan mengakui. Cuman waktunya kasih sayang itu yang saya nggak dapetin waktu itu. Gitu. Jadi anak diakuin tapi tetap aja tidak mendapatkan sosok bapak dalam ketika itu masih. Ketika itu. Terus yang kedua tadi katanya nggak ditalak lewat BBM. Mungkin WhatsApp. Setelah Ustadz Aswan konferensi pers waktu itu kan saya juga udah menyatakan kembali gitu ya, mengadakan konferensi balik gitu, dan saya sudah memperlihatkan bukti-buktinya waktu itu. Ada padahal. Ada. Tapi setelah Ustadz Aswan konferensi pers ya? Saya sudah memperlihatkan dan saya masih menyimpan bukti BBM tersebut sampai sekarang juga masih ada. Gitu. Yang mengatakan bahwa memang ditalak lewat BBM. Iya. Saya perlihatkan kok semuanya. Gitu. Jadi yang disampaikan selama ini bukan omong kosong. Iya, saya nggak berani lah Mas Ivan kalau misalnya omong dosa saya udah gitu kan bisa masuk penjara kalau fitnah kan. Betul. Tapi kok Ustadz Aswan nggak tahu itu, makanya saya juga bingung kok ketika konferensi pers itu Ustadz Aswan masih mengingkari hal tersebut gitu. Padahal saya menyimpan semua. Ada bukti-buktinya semua saya simpan. Waduh. Oke, berarti ini yang belum clear yang ini ya. Yang belum clear adalah soal talak via BBM ini. Tapi setelah konferensi pers mengenai anak, ada komunikasi lagi kah? Kalau secara langsung komunikasi dengan beliau, Ustadz Aswan saya tidak ya. Cuman alhamdulillah Ustadz Aswan sudah bertemu dengan anak saya. Oh, alhamdulillah. Akhirnya. Aduh, senang banget. Alhamdulillah. Dan itu yang menghubungi saya itu Umi Tatu. Alhamdulillah. Ya udah nggak apa-apa. Kalau memang tidak bertemu dengan saya juga tidak masalah gitu kan. Karena memang fokus saya di sini adalah anak saya bisa mengenal sosok dari bapaknya. Sesuai dengan niat awalnya. Ini diungkapkan tidak cari sensasi, tidak cari publikasi. Berarti, ini untuk anak. Iya betul. Emang pada saat ketemu memang tidak ada Mbak Rima? Enggak ada. Jadi gini, waktu itu Umi Tatu meminta juga istri pertama juga meminta kepada saya via telepon kalau Ustadz Aswan ingin bertemu dengan anak saya gitu. Istri pertama pun sekarang sudah ikut. Menelpon. Jadi Umi Tatu telepon juga, yang pertama juga telepon. Jadi saya bilang kalau ingin bertemu dengan anak saya, yang dekat-dekat aja dulu. Jadi biar anak saya ini adaptasi dulu, nggak kaget. Jadi siapa ini gitu ya? Bawa ke tempat yang memang anak saya biasa bermain gitu kan. Nah itu di Pondok Indah Mall, Mas Ivan. Ini ketemu di mall tanpa didampingi? Enggak, yang anak saya didampingi sama susternya, babysitternya. Saya antar ke sana, ya udah saya pergi gitu loh. Sejam, 2 jam kemudian saya jemput kembali gitu. Memang tidak bertemu sama sekali dengan saya nggak ketemu dengan Ustadz Aswan. Dia mungkin ya enggak. Takut cinta lagi ya. Anaknya atau takut makin sebel. Anaknya cerita apa pada saat pertemuan kebetulan itu? juga dari cerita mbaknya gitu kan, alhamdulillah anak saya itu ngerasa seneng gitu. Jadi anak saya kan memang alhamdulillah tuh anaknya bisa cepet ya beradaptasi gitu. Jadi ketika ketemu dengan bapaknya, dengan ibu Shirley gitu ya, alhamdulillah anak saya langsung bisa akrab Mbak gitu. Berarti senang sekali anaknya bisa ketemu. Saya senang sekali karena memang dibawa ke tempat permainan
mainan yang biasa anak saya bermain gitu. Oke, Jadi saya udah bersyukur di situ. Di situ aja saya udah sangat bersyukur sekali, alhamdulillah. Bertanya-tanya Kak, kan karena ada Ibu Shirley juga ya di situ ya. Anak bertanya-tanya Kak. Enggak, karena kan masih belum 3 tahun, Mbak. Jadi dibawa main ya dia seneng gitu. Aja diajak dikasih mainan, dibawa bermain gitu, alhamdulillah. Dia tahu yang ajak main itu adalah ayahnya. Dia bilang tahu papa. Tahu papanya. Seneng. Seneng dia, seneng. Nah, dengan seperti ini berarti sudah anaknya sudah ketemu dengan papanya. Terus katanya tidak ada perceraian lewat BBM. Kalau itu saya masih bantah karena kirain jadian lagi aja. Karena saya masih simpan buktinya, Mas Ivan. Oh gitu. Jadi walaupun pembantahan tidak menceraikan BBM, tapi tetap dianggap sudah bercerai oleh Rima. Karena kan memang kalau dalam Islam sendiri selama 3 bulan atau 6 bulan ya yang tidak diberikan nafkah lahir batin otomatis kan udah berpisah. Apalagi ini kan udah bertahun-tahun Mas Irfan gitu. Dan ini juga pernikahannya juga dengan siri. Iya, siri. Andai ini ada surat dan buku nikahnya tidak bisa seperti itu ya. Iya. Ya mudah-mudahan. Halo? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Ustadz Aswan. Dari mana, Pak? Dari Irfan Hakim. Dari siapa? Irfan Hakim. Iya, mau ada perlu apa? Saya dari Ada-Ada Aja, ini lagi live. Saya Irfan Hakim, mau ngobrol dengan Ustadz Aswan bisa? Oh, Ustadznya sedang berangkat umroh. Oh, umroh. Ini dengan siapanya, maaf? Saya dengan asistennya. Oh, asistennya. Ya udah. Kembali kapan, Ustadz? Insya Allah 9 hari ke depan. Oh gitu. Iya. Mau tahu dong, Ustadz suka kangen nggak sama anaknya? Anak yang mana ya? Oh banyak ya. Yang itu yang dari Ustadz Rima, dari Mbak Rima. Oh itu, saya nggak tahu ya Mas ya. Oh nggak pernah ngobrol. Oh ya udah. Itu kan urusan keluarga ya. Oh ya udah. Kirain asisten suka Kalau saya curhat. mengatur jadwal Ustadz aja. Oh nggak pernah curhat-curhatan ya? Oh enggak tuh, enggak. Oh ya udah. Ustadz Aswan nggak jadi deh. Ya udah gitu aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia mau nanya, terus nggak jadi. Tapi nggak jadi. Takut. Kan dia udah bilang nggak suka curhat. Ini dia tahu Ya apa? kali aja kalau sama gue dia curhat. Udah ya. Mungkin nanti kita tanya kembali lagi ya. Ya udah nanti kita tanya lagi setelah satu jangan lupa nonton di Ada-Ada Aja. Selalu ku bilang aku tak sebaik kau pikir, tak pernah ku nantikan kamu. Ku cinta kamu bukan berarti ku tak mendua, sayang kau nilai satu atau dua, pilih aku atau dia yang engkau suka. Satu atau dua, pilih aku atau dia yang engkau cinta. Ada satu fakta yang mungkin pemirsa nggak tahu ya kan? Ada satu fakta yang mungkin pemirsa nggak tahu kalau di sini semua pada stres, Irfan Hakim pun stres karena terbukti stresnya Irfan Hakim dia gatel-gatel. Dari tadi dia gatel, dia dari tadi sambil nanya sambil garu-garu karena ternyata stres juga nanyanya. Ya, jadi kalau saya stresnya seperti itu dan itu ya udah. Lihat. Mbak, saya aja stres dengernya. Apalagi Padahal ini bukan siapa-siapa loh, cuma nanya doang. Menjalani dua cerita di 2 rumah tangga yang berbeda. Tapi ada benang merah kemiripan. Salah satunya adalah ketidakadilan seorang pemimpin rumah tangga kepada anak ataupun kepada istri. Dan akhirnya membuat kalian berdua sebagai istri